Padahal dalilnya jelas sudah di surah Allah tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolonglah kita dalam kebaikan dan takwa. Nah, jadi saling tolong menolong. Jangan lagi berpilih lah. Ulun baik ada mau menolong, munnya kada satu suku lawan ulun. Oh, itu jangan. Misalkan melihat ada kawan bertiga bersepedaan, himungnya kujihing-kujihing sambil bersepeda, hahaha bersepeda. Ternyata musibah terjadi, tergugur bertiga. Tapi karena beranggap aku kada mau menolong kecuali dalam satu sukuku, maka ngalihnya mau menolong. Kasihan kawan lo sudah terjelapak batis ya lo. Hendak menolongi suku apa ikam dia. Kesakitan orang berarti suku apa? Lalunya menyebut oh suku cadang ya. Lalu berfirman dalam surah Al-Maidah ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Di dalam surah Al-Maidah ayat kedua ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar saling tolong kata kedengaran tolong tapi kebanyakan dari kita tolong menolak. Menolak kada mau menolongi artinya. Padahal dalam ayat tersebut kita diperintahkan agar saling tolong menolong. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, pada waktu Nabi berada di kota Madinah, pada waktu itu terjadi kekeringan panjang lah, kering panas, sehingga untuk memenuhi keperluan mereka seperti mandi, berwudu, bersuci itu tidak terpenuhi dikarenakan terjadi kekeringan di kota Madinah. Ada salah satu sumur di kota Madinah tersebut, namanya Sumur Rawumah.
dan itu salah satu milik seorang Yahudi. Perihal tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Nah, mendengar itu semua, Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal kaya raya dan dermawan, beliau pun mendengar hadis tersebut, lalu dia negosiasi dengan Yahudi tadi, karena melihat kaum muslimin ini dalam keadaan kesusahan seperti itu. Setelah negosiasi, transaksi terjadi, lalu Utsman bin Affan ingin membeli sumur tersebut, sumur rumah tadi tukar isitin. Tapi Yahudi kada mau. Tapi tetap ada negosiasi. Sudah kayak ini aja, kata Utsman, aku menukari sehari, karena ikam hari berikutnya, karena aku hari berikutnya, karena ikam hari berikutnya, seperti itu. Bahalan hari, bergantian, pintar. Akhirnya setelah transaksi sudah selesai, pada saat hari di mana Utsman memiliki air tersebut, Utsman berbicara kepada kaum muslimin, "Hari ini ambil air tersebut dan penuhi semua bak-bak mandi kalian, karena esok hari sumur ini bukan lagi milikku." Seperti itu. Padahal Yahudi tadi sudah membayangkan dalam pikirannya, wah, aku esok banyak dapat duit, karena dia menjual air tersebut sangat tinggi kepada kaum muslimin. Keesokan harinya Yahudi hadang di muka sumur, seiku-iku kada ada yang datang, karena Utsman cerdas, bisa menyelesaikan masalah umatnya di waktu itu. Masya Allah, luar biasa. Utsman bin Affan mau menolong kaum muslimin karena ingin dapat surga yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa itu berlanjut, akhirnya Yahudi ini merasa, kada ada penghasilan, kada ada lagi dapat duit. Akhirnya dia negosiasi lagi kepada Utsman, dan akhirnya sumur tersebut dijual kembali seperti harga yang sama dengan harga yang dibeli Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun kembali bercerita, kembali berkata kepada kaum muslimin, "Silahkan kalian ambil air di dalam sumur tersebut, termasuk Yahudi tadi." Nah, ini luar biasanya Utsman. Padahal Yahudi tadi menjual dengan harga yang sangat tinggi, tapi Utsman kada. Siapa saja boleh mengambil air tersebut, termasuk Yahudi tadi. Masya Allah. Nah, kalaunya kita nih pintarlah melihat sifatnya Utsman bin Affan yang dermawan dengan kekayaannya, namun dia tetap dermawan. Melihat dengan kepribadian kita, tentu kita sulit untuk meniru. Paling tidak kita bisa menyumbangkan atau kita menjulung tenaga kita. Kita lihat di sekolah kita nih kalau bapak berani membandingkan, kededapang di sekolah lain yang mau menyikat lapangan ini, kededa sekolah kita aja. Coba pikirkan ya, yang mau membawa sikat mulai rumah menyikat lapangan itu SD kita tuh. Coba bandingkan biar ke sekolah lain, kededa harapannya mau menyikat lah nih. Ada tahi kucingnya belum? Itu nang disikat sikat. Masya Allah. Nah, buhan pian ini luar biasa ringan tangan. Nah, maksud Bapak, tolong menolong ini kita terapkan selalu dalam kehidupan. Ada kegiatan kita senam, bujur-bujur pian, sumbangkan tenaga pian bantu adik-adik pian. Dek, baris seperti ini. Misalkan ada kegiatan Jumat Takwa, kita bantu sama-sama. Jangan lagi karena misalkan Bapak Sapik kuciak-kuciak di mikrofon, kelas 6 mohon bantuannya, padahal dalilnya jelas sudah di surah Allah tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolonglah kita dalam kebaikan dan takwa. Nah, jadi saling tolong menolong, jangan lagi berpilih lah ulun baik kada mau menolong, unnya kada satu suku lawan ulun. Oh, itu jangan.
Misalkan melihat ada kawan bertiga bersepedaan, himungnya kujihing-kujihing sambil bersepeda, hahaha bersepeda. Ternyata musibah terjadi, tergugur bertiga. Tapi karena beranggapan aku kada mau menolong kecuali dalam satu sukuku, maka ngalihnya mau menolong. Kasihan kawan sudah terjelapak batis ya loh. Hendak menolongi suku apa ikam dia. Kesakitan orang berarti suku apa? Lalunya menyebut suku cadang dia. Lalu abahnya pebengkelan, lalu suku cadang lagi ya Allah. Ditakuninya pulang kawan sebelah suku apa ikam dia. Security ya no. Abahnya sapam lalinya ya Allah. Si ikumnya ditolongnya pulang suku apa ikam, suku pi ya no. Abahnya bandialer sekalinya ya Allah. Jadi tolong menolong itu jangan membedakan sementang suku aja, jangan seperti itu. Bisa ya, sesuai dengan dalil surah Al-Maidah ayat kedua, kita harus saling tolong menolong. Baik, itu sudah. Sekarang kita berlanjut ke adab anak kepada orang tua. Oke, selanjutnya nomor 25, memperbanyak mendoakan orang tua. Bapak yakin kalian pasti hafal sudah doanya ya lah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu doanya pintar ya Allah. Apa? Rabbighfirli wali walidayya, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Sebagai penutup, Bapak akhiri dengan sebuah kisah. Di zaman dulu ada salah satu sahabat, bukan sahabat, tapi salah satu imam besar. Beliau bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Bapak yakin pian pasti pinando. Beliau ini adalah salah satu seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan buta. Tahu buta? Kada kau melihat buta dalam keadaan lahir. Singkat cerita, ayahnya pun meninggal dunia karena sakit. Nah, mana buta, mana abahnya meninggal, pulang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunya lah yang merawat anak tersebut, dan ibunya selalu seraya berdoa kepada Allah agar diberikan ketabahan dan diberikan kemampuan untuk dalam memenuhi kehidupan ini, dan selalu mendoakan kepada anaknya agar anaknya sembuh, agar bisa melihat kembali. Suatu ketika, singkat cerita, ibunya ini bermimpi. Dalam mimpi tersebut beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim berkata bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencabut anak sidin tadi sehingga dapat melihat kembali. Butanya tadi diangkat. Lalu beliau pun tersadar bangun, melihat kondisi anaknya yang masih kecil. Ternyata memang benar Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencabut kebutaannya tersebut. Ya Allah, kenapa jadi Nabi Ibrahim sampai berkata seperti itu? Karena ibunya selalu berdoa kepada Allah agar dicabut kebutaan anaknya tersebut. Akhirnya doa itu terkabul, dan anak ini salah satu menjadi imam besar, namanya Imam Al-Bukhari, salah satu periwayat hadis yang sangat banyak sekali meriwayatkan hadis. Jadi beliau itu kecilnya dalam keadaan buta, namun dengan izin Allah, karena berkat doa orang tua yang tidak pernah henti dalam mendoakan, akhirnya Allah mencabut kebutaannya sehingga beliau menjadi imam besar, sehingga
setelah Al-Quran banyak yang diikuti kaum muslimin adalah hadis Imam Al-Bukhari. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari kita mendengar cerita bahwa ibu nina, mama piantuna, abah piantuna, kuitan piantuna selalu mendoakan, walaupun tidak secara langsung, selalu mendoakan walaupun tidak secara langsung. Maka dengan kita belajar ini, nah kita begamatan mendoakan sidin. Ya Allah, mudahan mama abah mudah dalam bekerja, diberikan harta yang berlimpah, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua bahagia seperti itu, dengan doa yang seperti tadi. Rabbi ufirli wali warham kama Nah, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, orang tua pian dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan orang tua pian yang memang ditakdirkan Allah memang sudah tiada lagi di dunia ini, mudah-mudahan dilapangkan dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. محمد رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Adab berdoa. Yo tangannya ya, bujur-bujur ya tangannya sesuai apa yang pian ucapkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan salam.